Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu, para pengawas, kepala, dan guru madrasah dimanapun berada. Kali ini kita akan mulai dengan bagaimana cara mengoperasikan madrasah smart digital di masing-masing akun, baik di pengawas madrasah, kepala madrasah, maupun guru madrasah. Login pengawas terlebih dahulu. Ini kita masukkan username, kemudian password, ya, klik masuk. Ya, maka akan muncul dashboard pengawas. Ya, di samping kanan ini dashboardnya berisi tentang informasi atau aktivitas madrasah smart digital. Kemudian di sebelah kiri ini adalah menu-menu yang akan dioperasikan, begitu ya. Pertama, berkaitan dengan profil, tadi pada bagian kedua sudah kita selesaikan tutorialnya, kemudian juga tatap muka, kemudian bagaimana cara mengaktifasi kepala madrasah, mengaktifasi guru binaan, juga sudah di bagian 2. Selanjutnya, kita akan melihat madrasah binaan. Ya, akan muncul data madrasah binaan. Nah, ini ada MI Al-Husna, ini menunjukkan bahwa baru ada satu madrasah binaan pengawas yang bersangkutan. Ya, kemudian mengapa baru satu? Karena kemungkinannya hanya baru satu sekolah yang gurunya atau kepala madrasahnya masuk. Kemudian bisa tidak pengawas itu memasukkan data madrasah? Tentu saja bisa. Ya, caranya adalah dengan tambah madrasah atau RA. Kita klik, kemudian ini ada form, diisi dengan lengkap, dan kemudian simpan. Maka otomatis madrasah itu akan muncul ya di data madrasah binaan. Nah, contoh ya, misalnya NPSM-nya kita tulis saja, kemudian nama madrasahnya Al-Munawar misalnya, atau nama madrasah gitu ya, nama madrasah itu, kemudian kita isi di sini ada DKI, kotanya Jakarta Selatan, kemudian kecamatannya Tebet, kemudian kelurahannya Menteng Dalam misalnya, kemudian alamatnya ya jalan apa terserah gitu. Kemudian swasta ini berarti tingkat MI dan aktif, tinggal disimpan. Nah, jadi pengawas bisa menambahkan nama madrasah atau RA di sini. Nah, jika ada guru atau kepala madrasah waktu mendaftar tidak ada nama madrasahnya di situ, maka pengawas madrasah boleh menambahkannya sehingga nanti ketika guru atau kepala madrasah mencari data madrasah itu pasti didapatkan. Kemudian bagaimana cara mengedit data madrasah? Barangkali belum lengkap, kita tinggal ya klik edit gitu ya. Nanti ini keluar, bisa diedit kemudian disimpan. Gitu. Kemudian misalnya memasukkan madrasah itu salah. Ya. Karena satu hal kemudian dianggap salah, ya bisa saja kita
menghapusnya atau mengeditnya di sini. Gitu. Baik, kemudian itu madrasah. Jadi intinya pengawas madrasah bisa menambah data madrasah. Dan guru atau kepala madrasah yang ketika mendaftar tidak ada madrasah, silahkan bisa memintanya kepada pengawas untuk memasukkan nama-nama madrasah di mana mereka mengajar. Baik, kemudian yang selanjutnya kita buka menu program dan laporan. Salah satu tugas pengawas ya berdasarkan Permenpan RB nomor 21 tahun 2010 yaitu adalah menyusun program pengawasan. Kemudian yang lainnya adalah melakukan pembinaan, melakukan pemantauan SNP atau 8 SNP, kemudian melaksanakan BIMLAT-PROP bagi kepala madrasah dan guru, kemudian melakukan penilaian kepala madrasah. Perlu diklarifikasi bahwa penilaian guru sekarang sudah menjadi kewenangan kepala madrasah, sehingga pengawas biasanya hanya memverifikasi aja hasil dari penilaian kepala madrasah terhadap guru. Kemudian mengevaluasi hasil pelaksanaan pengawasan dan membuat laporan. Nah, kita untuk program dan laporan bisa mengklik ini. Ini akan muncul ya laporan dari pengawas-pengawas yang lain. Ya, ini bisa apa saja kita masukkan di sini ya. Jadi laporan pengawasan yang lain bisa dilihat di sini. Kemudian bagaimana cara kita menambahkan program pengawasan yang kita buat ya, atau laporan yang kita buat, tinggal tambah program pengawasan ini di kotak biru ini, tinggal ditambahkan misalnya program pengawasan madrasah tahun 2002 misalnya, kita upload filenya di sini. Nah, kemudian ini ada program misalnya gitu ya. Klik, kita menunggu proses upload. Jika sudah sukses, kita simpan. Maka program pengawasan kita akan muncul di sini. Nah, ini adalah ada edit dan hapus, berarti ini adalah upload yang dilakukan oleh kita sebagai pengawas. Ini bisa dihapus. Misalnya kita hapus saja ya. Hapus. Ya. Berarti otomatis hilang. Baik. Kemudian setelah mengupload program atau laporan, menu selanjutnya adalah pengawasan kamar. Maksudnya adalah pengawasan yang dilakukan oleh pengawas terhadap Kaman. Mulai dari pembinaan, pemantauan SNP, penilaian kinerja Kaman, dan bimbingan latihan profesional kepala madrasah. Yang pertama, kita buka pembinaan. Ya, maka akan muncul soal materi pembinaan dan kirim materi pembinaan. Kalau misalnya Bapak Ibu melihat di sini, ini berarti pembinaan sudah dilakukan oleh pengawas terhadap kepala madrasah. Misalnya pengen melakukan pembinaan lagi, kita bikin soal materi pembinaan. Ya.
soal materi pembinaan, diklik, kemudian muncul di sini, kita fokus ke membuat soal. Ini pembuatan soal kan sudah ada. Kita bikin harus membuat soal lagi. Kemudian muncul form pembuatan soal, kita tulis. Ya, misalnya kompetensi kepala madrasah, apa saja ya, silakan untuk memilih. Di sini catatan biasanya adalah penugasan ya, penugasan dari pengawas kepada kepala madrasah. Misalnya pelajari, misalnya ya, pelajari materi kompetensi kepala madrasah dan kerjakan soalnya. Nah, bagaimana kita menambahkan soal atau membuat soal? Pertama, kita bisa tambah soal di sini. Tapi ini adalah cara yang agak sedikit rumit karena kita harus membuat langsung soalnya di sini. Kita juga bisa memilih alternatif yang kedua, yaitu kita membuat soal dulu, soal pembinaan, sesuai dengan template ini, nomor urut, butir soal, pilihan jawaban, dan kunci jawaban. Nah, kalau sudah filenya sudah tersedia, nanti kita tinggal choose file, menambah file. Ini lebih mudah ya. Kenapa harus membuat soal? Pengawas sengaja membuat soal supaya nanti kepala madrasah mengerjakan soal itu. Nah, soal-soalnya itu ya semua jawabannya ada di materi. Artinya dengan soal itu kepala madrasah ataupun nanti guru mau tidak mau harus membaca materi. Maka terjadilah pembinaan ya secara otomatis. Baik, ini choose file. Choose file, kita lihat misalnya ini tentang pembinaan ya, pembinaan kepala madrasah ini. Nah, ini template-nya, template soal pembinaan kepala madrasah, kita pilih. Nah, otomatis soal ini akan muncul, gitu Bapak Ibu. Nah, dengan syarat semuanya akan berfungsi jika ya, dalam pilihan jawaban maupun kunci jawabannya itu pilihannya menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Ini seperti ini. A, A. Nah, kalau misalnya ada yang belum huruf besar, sebaiknya diperbaiki dan harus diperbaiki. Ini contoh, A-nya jadi A besar atau kapital. Kemudian ini pilihannya juga harus kapital. Kemudian ini ya, semuanya ya diedit dulu, dibetulkan. Nah, kalau tidak huruf besar, ini pasti tidak akan berfungsi. Nah, setelah itu kita simpan. Kita simpan. Nah, ini makanya soalnya ada dua. Ya, ini soalnya ada dua. Ya, ini karena contoh abaikan saja. Ya, ini soalnya sama. Nah, kemudian ini soalnya kan sudah ada. Nah, soal ini harus dikirim ke guru. Bagaimana caranya? Siap kirim. Ya, lihat di tombol biru ini siap kirim. Setelah soal tersedia, kita siap kirim. Kalau belum siap, masih ragu-ragu, silahkan diedit. Nah, ini edit dan juga bisa dihapus. Baik, siap kirim.
Maka kemudian akan muncul dua pilihan. Ini soal materi pembinaan kita berarti buat lagi. Kalau kirim berarti kita akan mengirim soal. Ya, kita kirimkan saja, ya kirim materi pembinaan, kemudian akan muncul form. Untuk siapa kita kirimkan, nah ini di sini. Nah, ini langsung otomatis muncul namanya, kita klik ini akan muncul kepala madrasah. Kalau kepala madrasahnya ada 10, maka akan muncul semua. Tapi kalau misalnya dari 10 kita hanya akan memilih nama-nama tertentu, nanti ada opsinya di sini. Akan ada kepala madrasah dengan nama Baihaqi, misalnya Nur Salam dan sebagainya. Nanti kita tinggal memilih opsi-opsi itu. Kemudian judul materi tadi tentang kompetensi kepala madrasah. Kemudian choose file. Ini berarti materinya. Kalau tadi soalnya ini materinya. Ini materi soal. Bukan materi ya. Materi pembelajarannya berarti ya. Materi pembelajarannya. Kita pilih di sini. Apakah ada materi di sini? Nah, ini ada materinya, kompetensi kepala sekolah. Klik ya, open. Kita tunggu prosesnya. Sukses. Nah, ini keluar di sini sudah oke. Kemudian kalau memang ada link YouTube, ya link YouTube silahkan diupload di sini. Kalau ada tugas bisnisnya produk, kepala madrasah suruh membuat makalah dan sebagainya, silahkan di sini ada hasil produk. Kemudian catatan di sini seperti yang tadi ya, pelajari materi kompetensi tamat dan kerjakan soalnya. Silakan dengan bahasa yang lebih halus atau seperti apa, tergantung selera ya. Kemudian ini kompetensi kepala madrasah, ini soalnya tadi sudah kita upload, ini masuk di sini otomatis. Kalau sudah lengkap, ya kirim. Jadi kalau kita mau melakukan pembinaan, berarti buatlah soalnya dulu di soal materi pembinaan. Kemudian kalau sudah kita masukkan soal materi pembinaan, baru kemudian kirim materi pembinaan. Nah, ini form materi pembinaannya seperti ini. Kalau sudah terisi semua, kita kirim. Nah, ya, maka akan muncul semacam apa namanya, notifikasi ya dalam bentuk kotak ini. Ini berarti soal materi dan materi pembinaan sudah terkirim ke kepala madrasah yang menjadi tujuan. Gitu. Baik. Nanti di kepala madrasah juga akan muncul seperti ini persis. Cuman bedanya nanti di titik 3 ini di kepala madrasah berarti harus mengerjakan tes. Ini ada ya. Misalnya, berarti belum melakukan tes, kepala madrasah belum mengerjakan. Nanti kalau sudah biru seperti ini, kepala madrasah berarti sudah mengerjakan. Gitu. Sehingga hasil pekerjaan kepala madrasah bisa dilihat di sini. Ini hasil uji kompetensinya. Langsung kita bisa melihat seperti ini. Oh, ternyata salah 2. Gitu. Otomatis sudah dapat nilai. Jadi sangat simpel pembinaan. Kalau memang kita ada kendala untuk ke sekolah, kita bisa melakukan pembinaan melalui online seperti ini. Ya, otomatis sudah dapat nilainya. Simple. Ya, jadi dibedakan ya. Ini adalah soal dan materi pembinaan yang sudah dikirim oleh guru, tapi soalnya belum dikerjakan. Kalau sudah dikerjakan, ini akan muncul notifikasi selesai. Kita tinggal ngecek
Di sini hasil uji kompetensi dan nanti akan terlihat nilainya seperti tadi. Baik, pembinaan selesai. Kemudian pemantauan SNP. Pemantauan SNP. Ya, Bapak Ibu, ini di pemantauan SNP ini akan muncul instrumen SNP. Kalau pengawas sudah mengirim, ini tandanya seperti ini. Nah, coba kita lihat prosesnya bagaimana cara pengiriman instrumen SNP oleh pengawas kepada kepala madrasah. Nah, di sini. Langsung membuat instrumen. Kita tulis di form instrumen ini judulnya apa? Misalnya instrumen mutu lulusan gitu ya. Atau berarti ini berkaitan dengan SKL gitu. Istilah instrumen mutu lulusan. Atau kita bisa merubahnya gitu dengan istilah instrumen standar kelulusan. Standar kelulusan. Nah, ini istilah mutu lulusan bisa dirubah dengan standar kelulusan atau SKL. Lulusan. Nah, butir-butirnya di bawah. Silakan dipilih atau kita mau merubah, silakan. Misalnya kalau kita mau merubah instrumennya untuk proses, ya proses. Ini tinggal dirubah. Ya, ini bisa dirubah. Kemudian kalau misalnya ini kurang malah, kita bisa menambah instrumen. Nah, ini akan kosong ya kalau kita menambah instrumen, akan disediakan ruang kosong. Kalau tidak, atau hanya akan mengedit-edit ini, ya tidak usah ditambahkan instrumennya. Baik, setelah dianggap selesai kita mengisi ini, kita langsung simpan. Nah, simpan. Kemudian siap kirim tadi, kemudian kirim instrumen. Kepada siapa? Kepada kepala madrasah. Ini biasanya kalau ada lebih dari 2 atau 3, kita bisa mengambil opsi ya. Kepala madrasah mana saja yang akan kita berikan tugas atau materi tentang SNP atau pemantauan SNP. Ini judulnya misalnya tadi standar kelulusan ya, atau SKL gitu. Ganjil, kemudian catatan istilah instrumen SKL berikut. Ini. Nah, ini instrumennya otomatis sudah ada di sini. Kita kirim. Nah, tandanya sudah mengirim.
dan sudah ada di guru bersangkutan atau kepala sekolah bersangkutan, ya ini ada notifikasi. Bila kita ingin meninjau, ini benar nggak sih review nilai apa bisa direview ya. Mau dihapus ya dihapus. Nanti di guru ya akan ada hasil kirimannya. Nanti guru tinggal mengerjakan. Apa maaf, kepala madrasah tinggal mengerjakan. Nah, standar SMP, kemudian penilaian kinerja kamar. Penilaian kinerja kamar atau PKKM gitu ya. Nah, ini sudah ada hasil seperti ini berarti pengawas sudah mengirim soal PKKM atau instrumen PKKM ke kepala madrasah. Bagaimana cara mengirimnya? Nah, ini karena sebenarnya sudah ada instrumen penilaian yang sudah baku, sehingga tinggal mengirim saja tanpa kita membuat instrumen. Tinggal mengirim saja ke kepala madrasah, kemudian ini judul programnya apa, misalnya PKKM, ya, kemudian keterangan istilah instrumen PKKM. Ini berarti sudah terkirim sama ya. Tapi kita hapus saja karena sudah ada. Ini yang sudah tersedia. Nah, jadi ini kita hapus saja. Oke. Kemudian Bimlaprop. Bimlaprop kepala madrasah. Untuk Bimlaprop prinsipnya sama dengan pembinaan ya. Pertama kita bikin soal materi Bimlaprop. Misalnya tentang kurikulum merdeka. Ada BIMTEK IKM, ya kan? Ini soalnya sudah dibuat. Ini juga menggunakan template. Nah, ya contohnya kan membuat soal ya, biar sekalian paham. Ini misalnya BIMTEK IKM, kemudian catatan pelajari materi BIMTEK IKM. Nah, kita bisa tambah soal dengan mengklik ini. Kita bisa menuliskan satu-satu gitu di sini, atau memilih opsi yang kedua, yaitu dengan menyediakan template di dalam sebuah file sesuai dengan template seperti ini. Satu ya, ini nomor urut soal, pilihan jawaban, kemudian jawaban. Tinggal choose file. Nah, kemudian kita pilih sudah ada belum gitu ya, apa namanya, file untuk template soal Bimlaprop. Contoh soalnya dari sini gitu ya. Nah, ini katakan ini template soal Bimlaprop. Kita tunggu prosesnya. Akan masuk. Sama dengan pembinaan, di sini semuanya harus pakai opsinya ya. Opsi A, B, C, D-nya harus kapital. Demikian juga jawabannya. Kalau sudah selesai, dianggap cukup, kita simpan.